Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana keadaannya Ibu? Sehat? Bagaimana Ibu? Sehat Bu ya? Iya. Alhamdulillah. Jadi selamat datang dan terima kasih atas kedatangan. Oke Ibu, hari ini saya akan membahas tentang kesejahteraan sosial. Ya. Dalam pembahasan kali ini kami mengharapkan cara pandang semua pihak dapat berubah ke arah yang lebih baik tentang konsep disabilitas, bahwa disabilitas tidak sama dengan kecacatan. Oke? Disabilitas juga tidak selalu berhubungan dengan keterbatasan fisik, namun bagaimana lingkungan dan fasilitas tersedia sesuai kebutuhan penyandang disabilitas agar potensi penyandang disabilitas bisa tersalurkan. Ada beberapa hak-hak penyandang disabilitas, Bu ya. Jadi yang pertama itu untuk hidup, bebas dari cercaan, mendapat perlindungan, mendapat bantuan hukum, bersekolah, bekerja, hidup sehat, beribadah, berolahraga, bebas dari kekerasan eksploitasi, tidak dikucilkan, dipermalukan ataupun dipermalukan sama dengan orang yang lain. Jadi intinya anak disabilitas itu sama dengan manusia-manusia yang lain. Jadi satu, persamaan dan kondisi. Jadi setiap penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama, ya, seperti yang saya bilang tadi. Terus kebebasan dari eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan. Jadi setiap penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan kebebasan, Bu ya. Berhak mendapatkan kebebasan dari adanya eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan. Ini berarti bahwa orang dengan kecacatan atau disabilitas harus dilindungi oleh hukum dan dapat menggunakan hukum dan berpartisipasi dalam semua tahap proses dan prosedur pada hukum dasarnya kesetaraan dengan orang lain dan masyarakat. Jadi penyandang disabilitas itu adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan, setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Jadi penyandang disabilitas itu adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan ataupun sensorik dalam jangka waktu yang lama, Bu ya. Terus kita berpindah ke lansia. Yaitu lansia itu adalah penuaan, proses penuaan kehidupan semua makhluk hidup di muka bumi ini, termasuk manusia. Tua adalah suatu masa di mana orang dapat merasa puas dengan keberhasilannya. Tetapi untuk beberapa orang, masa tua adalah permulaan kemunduran. Secara sudut pandang kesehatan, istilah menua adalah proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri dan mempertahankan fungsi normalnya dalam tubuh. Hal ini mengakibatkan kita sebagai manusia yang masih berusia produktif harus memperhatikan lanjut usia dalam keseharian kita. Terus menurut Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization, batasan terhadap lanjut usia masuk dalam 4 golongan. Yang pertama itu usia pertengahan 45 sampai 50 tahun. Yang kedua lanjut usia 60 sampai 74 tahun. Ketiga lanjut usia tua 75 sampai 50 tahun. Terus yang keempat lansia sangat tua di atas 90 tahun. Ini mengapa harus peduli pada lansia? Kita harus peduli pada lansia karena ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 8 poin. Yang pertama, amanat Undang-Undang 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jumlah lansia yang terlantar meningkat
Terus jadi dari tahun 2019 Kemensos mendapatkan terdapat 16 juta lansia. Sekitar ada 2,8 juta lansia yang terlantar dan ada 4,6 lansia yang potensial terlantar. Tetapi sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Lansia itu adalah potret kita di masa yang akan datang. Jadi kita harus perhatikan baik-baik dan berikan kesejahteraan kepada lansia itu. Terus ada beberapa cara untuk menghadapi lansia yang sulit perilakunya, Bu ya. Jadi beberapa cara yang bisa mungkin dilakukan. Yang pertama, tetap menghormati dan menghargai lansia sebagai orang tua. 2. Bersikap sabar dan bijaksana terhadap perilaku orang tua atau lansia. Memberikan kasih sayang dan menjadi pendengar yang baik bagi lansia. Melakukan pendekatan pribadi, misalnya meminta nasihat pada orang tua atau lansia itu. Terus yang terakhir, berikan kesempatan terhadap apa yang disukai lansia. Oke? Termasuk kapan ia mau mandi, apa yang ia mau makan, apa yang ia mau kerjakan sepanjang tidak membahayakan dirinya. Terus ada beberapa contoh penelantaran lansia. Penelantaran lansia adalah tindakan orang yang di sekitar lansia yang membiarkan lansia itu tidak terpenuhi hak-hak sebagai manusia. Contoh, memberikan lansia tidak makan, memberikan lansia sakit, membiarkan lansia sakit tidak diperiksa ke puskesmas atau dokter, membiarkan lansia kesepian, membiarkan lansia pergi sendirian sementara kondisi sudah pikun kasihan, membiarkan lansia bekerja berat atau bekerja keras, mengusir lansia dari rumah, tidak membiarkan kesempatan beribadah, ditinggal sendiri dalam kurun waktu yang tertentu, tidak memperdulikan lansia. Jadi ini beberapa contoh penelantaran lansia. Jadi saya harap ibu-ibu kalau ada lansia jangan dilakukan hal-hal seperti ini. Terus mungkin sampai di sini saja ibu. Ada yang mungkin mau ditanyakan? Tidak. Oke, jadi kembali lagi pelajari yang modul yang saya sudah berikan. Kembali kita pelajari pertemuan kita sampai di sini tentang kesejahteraan sosial. Alhamdulillah, semoga ibu mengerti dan boleh diterapkan di rumahnya. Terima kasih atas ketersediaan waktunya dan partisipasi ibu untuk hadir pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.